العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Thumma amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ad-darsu tsalitsu, pelajaran yang ketiga, fi fadaili syahri Ramadhan wa ma yanbaghi an yustaqbala bih. Berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dan perkara-perkara yang sepatutnya untuk kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillahi ahalla alaina syahrus siyam wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kanu yafrahuna bihululi syahris siyami wal qiyam, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mentakdirkan hilal Ramadan sebagai bulan puasa. Wassalatu wassalam, salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga beliau serta sahabat beliau seluruhnya, dan mereka dahulu bersukacita, bergembira dalam menyambut masuknya bulan Ramadan dan Al-Qiyam. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian Allah katakan apa? Fabidzalika falyafrahu. Fabidzalika ay binuzuli Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Mau'izah di situ kan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kemudian di surat Yunus Allah katakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang. Naam. Antum kalau mengkait ayat, antum tinggal kait aja, ambil kata yang spesifik di situ antum tulis. Makanya kalau belajar itu selalu bawa coretan kosong. Anda dulu kalau belajar itu bawa kertas kosong gini. Jadi Anda nulisnya di atas kertas itu cepat-cepatan kan? Baru nanti setelah itu dirangkum, ditulis di kitab sini, tapi kan rapi akhirnya jadinya. Jadi tercatat. Naam. Kanu yafrahuna bihululi syahri siyami wal qiyam. Dahulu para sahabat itu bersukacita, riang gembira dalam menyambut masuknya bulan Ramadan karena mereka dapat memanen pahala yang melimpah padanya. Ini karakteristik ahlul iman, dia senang, sukacita dengan musim-musim ibadah. Dan bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kemudian Allah firmankan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, penawar dari segala kekotoran dan penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan padanya juga terdapat hidayah dan juga rahmat bagi orang-orang mukmin. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu apa? Karena Allah telah menurunkan mau'izah Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, maka atas yang demikian itu bersukacitalah, riang gembiralah, sambut dengan penuh sukacita. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu ay Al-Qur'an lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari perbendaharaan dunia. Nah, dan ini diimplementasikan oleh para sahabat dulu, mereka bersukacita menyambut musim-musim ibadah. Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa syahra Ramadhan min baini syuhuri bi fadaila 'azimah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan Ramadan, syahra Ramadan mudhaf, na'am, mudhaf ilaihi. Hanya saja Ramadan mamnu' min as-sarf. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa syahra Ramadhan min baini asy-syuhuri. Allah khususkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya dengan bi fadaila 'azimatin, dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Fadaila masuk padanya huruf jar ya rahmat ba. Tapi alamat jarnya dengan fathah karena mamnu' min as-sarf. Termasuk dari sighah muntahal jumu', bi fadaila 'azimatin. Naatnya majrur. Allah khususkan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Wa mayyazahu bimaizatin katsirah, dan Allah beri keistimewaan di dalam bulan Ramadan dengan keistimewaan yang banyak. Qala ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ayat ini di surat Al-Baqarah 185 menjelaskan bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, di mana hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah memberi hidayah petunjuk bagi seluruh umat manusia dan menjelaskan, membimbing kepada hidayah dan pembeda bagi segala sesuatunya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka siapa saja yang menyaksikan masuknya hilal Ramadan wajib falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Fa fi hadhihi al-ayatil karimati dzakarallahu li syahri ramadhana maizataini 'azimatain. Dalam dua ayat ini Allah sebutkan kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan dengan dua keistimewaan yang besar. Al-maizatul ula, keistimewaan yang pertama, inzalul Qur'ani fih. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai penutup segala syariat dan risalah di bulan tersebut, menunjukkan bahwa bulan itu utama karena Allah pilih untuk Allah turunkan Al-Qur'an padanya. Inzalul Qur'ani fih li ajli hidayatin nasi minadh-dhulumati ila nur, di mana Allah turunkan Al-Qur'an dalam rangka memberikan hidayah petunjuk bagi segenap umat manusia, mengentaskan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Wa tabsirihim bil haqqi minal batil bihadzal kitabil azim. Dan juga Allah ingin membuka pandangan dari manusia terhadap al-haq, agar manusia dapat mengenali antara yang hak dan yang batil. Dengan apa? Bihadzal kitabil azim, dengan kitab yang agung ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bidzatihi, secara zatnya dia hujjah atas umat manusia. Al-Qur'an dengan sendirinya, ayat-ayatnya, redaksinya, zahir dari apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an itu hujjah bagi seluruh umat manusia. Karena Allah turunkan sifat dari karakteristik Al-Qur'an itu sendiri secara zatnya adalah memberikan hidayah dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Qur'an diturunkan dalam keadaan berbahasa Arab dan bisa dipahami. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan seluruh hujjahnya melalui Al-Qur'an tersebut. Naam. Allah telah menyampaikan hujjahnya dengan Al-Qur'an tersebut, menunjukkan Al-Qur'an itu hujjah bagi setiap makhluknya. Jika Al-Qur'an itu bukanlah hujjah bagi setiap makhluknya, maka niscaya sifat yang mulia bagi Al-Qur'an itu sendiri yang memberikan hidayah, naam, memberikan penjelasan, memberikan bimbingan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, niscaya ini semua akan terabaikan seperti tidak memiliki makna. Tapi ketika Al-Qur'an itu tersifati dengan sifat-sifat ini, menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dengan sendirinya adalah hujjah. Ketika ayat-ayatnya dapat dipahami, naam, dengan pemahaman sesuai dengan apa yang dipahami dalam bahasa masing-masing manusia itu, maka Al-Qur'an itu telah menjadi hujjah atas mereka. Makanya dikatakan di sini wa tafsirihim bil haqqi minal batil bihadzal kitabil azim wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi wa man balagh. Naam. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku memperingatkan kalian, liundirakum bihi, ai dengan Al-Qur'an. Walaupun maknanya terkadang diselewengkan oleh manusia-manusia, tapi tekstual ayat redaksi yang ada di dalam Al-Qur'an tidak pernah berubah. Huruf-hurufnya, urut-urutannya, tarkibnya, rangkaiannya, isinya tidak akan pernah berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan adzikr Al-Qur'an itu, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya, menjaga dari dipalsukan, menjaga dari diselewengkan, dalam artian pasti akan ada di sana ahlu al-iman yang berdiri tegak di atas Al-Qur'an. Nah, dijaga dari tidak dapat dipahami, terjaga dari tidak tersampaikan secara menyeluruh. Nah, menunjukkan hujjah Allah tegak bagi umat manusia dan peradaban dunia dengan turunnya Al-Qur'an. Al-mutadammini lima fihi salahul basyariyati wa falahuha wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah. Yang mana di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Al-Azim tersebut yang agung, terkandung padanya segala apa yang terdapat padanya kemaslahatan bagi umat manusia dan keberuntungan, kesuksesan bagi umat manusia, dan jalan kebahagiaan bagi umat manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Qur'an telah sempurna dan menjadi satu-satunya aturan dan ketetapan yang dapat mengatur peradaban umat manusia.
membawa kebaikan bagi umat manusia itu di dunia dan di akhirat. Kafirnya, na'am, terlebih lagi mukminnya. Al-maizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua, ijabu siyamihi 'alal ummah al-Muhammadiyah. Keistimewaan yang kedua dari bulan Ramadan, yaitu Allah wajibkan berpuasa di bulan tersebut kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تمام خلاص خذنا علي. حيث أمر الله بذلك في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. Dari sisi Allah perintahkan, na'am, di dalam firman-Nya, siapa saja yang menyaksikan di antara kalian asy-syahra, bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini dua keistimewaan bulan Ramadan. Dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan ini. Wa siyamu Ramadan huwa ahadu arkanil Islam, dan dia salah satu dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Umar, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, salah satunya adalah siyamu Ramadan wa shaum Ramadan. Wa fardun min furudillahi ma'lumun min ad-dini bid-darurah wa ijma'il muslimin. Dia termasuk amalan-amalan yang fardu, yang Allah fardukan dan diketahui dalam agama ini secara darurat dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Man ankarahu faqad kafar. Siapa yang mengingkari wajibnya, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia termasuk dari permasalahan dalam agama yang diketahui secara darurat. Faman kana hadiran sahihan wajaba alaihi shaumu syahri adaan. Siapa saja yang hadir di sini maknanya selain musafir, bermakna muqim. Siapa saja yang hadir muqim, sahihan, dia sehat, maka wajib atasnya puasa bulan Ramadan tersebut adaan. Wajaba alaihi shaumu syahri adaan, secara penunaian. Memang dia tunaikan puasa tersebut. Kama qala Allah Ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana musafiran aw maridan wajaba alaihi shaumu qada'an min syahrin akhar. Siapa saja yang dia bepergian, musafir atau sakit, dengan sakit yang mempengaruhi kemampuan dia dalam melaksanakan puasa, maka wajib atas dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa secara qada. Jadi bukan ada lagi, karena adaan itu dilakukan pada bulannya, pada waktunya. Sementara apabila waktunya telah berlalu, maka penunaian tersebut secara qada, nilainya qada. Nah, di bulan yang lain. Kama qala ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Dan siapa saja yang sakit, na'am, atau dia berada di atas safar, maka iddahnya, qadanya, gantinya di hari-hari yang lain. Di sini maridan umum, nakirah dalam tekstual syart, berfaedah umum tapi urida bihi al-khusus. Dia umum tapi dimaukan dengannya khusus, yaitu dilihat kepada illahnya. Karena illah diberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit, karena sakit tersebut membawa dampak pengaruh bagi kemampuan dia untuk menjalankan puasa. Naam. Jadi tidak bisa diitlaqkan sebagai makna yang umum secara mutlak. Misalkan sakit gatal, naam, yang tidak mempengaruhi puasa, kemampuan puasa dirinya, maka tidak masuk dalam hal ini. Atau sakit apa yang tidak mempengaruhi puasa? Sakit bisul misalkan. Naam. Sakit-sakit yang tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpuasa, maka tidak masuk dalam pengecualian ini. Naam. Wa man kana maridan, berbeda dengan dhahiriyah. Dhahiriyah memandang sakit kulit pun masuk padanya maridan. Segala sesuatu yang masuk dalam kategori nama marad, maka dia menjadi keringanan bagi seseorang yang berpuasa. Jawabannya, syariat ini maha hikmah, mengikat segala sesuatunya hukum dengan hikmah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkutat, berporos bersama ada atau tidak adanya ilahnya, sebabnya. Ketika sebab yang melatar belakangi diturunkannya rukhsah, keringanan itu ada, berarti hukum pun berlaku. Ketika tidak ada, maka hukum juga tidak berlaku.
Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Fatabayyana annahu la manasa bin siyami syahr. Naam, maka dengan demikian jelas bahwasanya tidak ada celah sedikit pun untuk tidak melakukan puasa Ramadan, imma adaan wa imma qadaan. Kalau tidak secara ada penunaian, maka secara qada, tidak bisa lepas darinya. Illa fi haqqil kabiril harim, kecuali pada seseorang yang telah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk melakukan puasa lemah. Wal maridil muzmin, dan orang yang sakit dengan sakit yang sifatnya itu berkelanjutan, dalam artian dalam perhitungan medis tidak lagi bisa diharapkan kesembuhan padanya. Alladaini la yastati'an siyama qada'an wala adaan, yang mana keduanya tidak mampu untuk melakukan puasa, tidak secara qada, tidak secara ada. Secara penunaian adaan tidak mampu, ketika di waktu Ramadan itu hadir, dia tidak mampu. Ketika waktu Ramadan itu juga telah berlalu, dia pun tetap tidak mampu karena sifat adamul qudrah, sifat ajaz, kelemahan yang ada pada dia itu sifatnya melekat. Falahu ma hukmun akhar sayati bayanuhu insyaallah, maka bagi keduanya berlaku hukum yang lainnya, akan datang penjelasannya insyaallah. Berarti ada berapa keadaan di sini? Siapa yang bisa menyimpulkan ada berapa keadaan statusnya? Yang pertama sahihun hadirun, seseorang yang hadir dan sahih, sehat walafiat, maka wajib bagi dia untuk berpuasa Ramadan secara adaan. Nah, yang kedua, keadaan yang kedua, seorang yang sakit dengan sakit yang masih diharapkan untuk sembuh, bermakna sakit yang sifatnya sementara, atau seseorang yang musafir, maka apa keadaan bagi dia? Wajib, naam, untuk berpuasa qadaan, secara qada. Keadaan yang ketiga, yaitu mereka yang telah lanjut usia atau sakit dengan sakit yang sifatnya itu berkelanjutan, melekat pada dirinya. Disimpulkan keadaan ini yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa yang sifatnya itu berkelanjutan. Maka hukum bagi mereka membayar fidyah. Membayar fidyah berarti ada berapa jenis? Ada 3. Nah, di sana ada jenis-jenis yang lain tidak masuk dalam kategori ini. Apa itu? Seseorang yang sahih dalam keadaan sehat wal afiat, hadirun, dia hadir tapi tidak berpuasa secara sengaja tanpa udzur syar'i. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui, naam, yang mengkhawatirkan akan keselamatan, kesehatan dirinya atau kesehatan bayinya. Naam. 2 keadaan ini. Keadaan ibu hamil atau menyusui, naam, dia diikut sertakan dengan seseorang yang sedang sakit dengan sifat sakit yang tidak berkelanjutan, yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena dia masih memiliki ayyamun ukhar, fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia masih memiliki ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Akan ada waktunya nanti dia sehat, tidak menyusui lagi, naam, tidak hamil lagi, berarti masih berlaku ayat ini, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Adapun bagi seseorang yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur syar'i, maka tidak masuk dalam pembagian ini. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah taubatan nasuha. Dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya karena dia telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar dan kejahatan yang sangat besar. Tidak ada qada bagi dia. Kenapa? Karena ketika dia tidak berpuasa, tidak ada sedikit pun udzur syar'i padanya. Dia rugi. Naam, dia rugi, kehilangan pahala puasa tersebut. Wa min fadaili hadha syahri ma bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Dan termasuk dari keutamaan bulan ini, bulan Ramadan, yaitu apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Kama jaa fi sahihain, sebagaimana datang dalam 2 sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu jannah dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Naam. Penafsiran terhadap hadis ini, wa suffidatis syayatin, dibelenggu para syaitan, para ulama menjelaskan sesuai dengan zahirnya, wa suffidatis syayatin, para syaitan dibelenggu, dirantai. Naam. Sebagian merinci bahwasanya yang dibelenggu adalah
syaitan yang mencuri pendengaran di langit, dan sebagian lagi merinci bahwasanya yang dibelenggu adalah syaitan marid, syaitan yang membangkang, syaitan yang mengganggu umat manusia. Intinya sesuai dengan teks al-zahir hadis yang ada, wasufidati syayatin, dibelenggu para syaitan. Nah, kalau dikatakan bagaimana bisa masih didapati kejahatan, masih didapati perbuatan dosa di bulan Ramadan? Nah, jawabannya itu adalah hawa nafsu manusia itu sendiri. Yang jiwa manusia dalam penciptaannya itu memang memperturutkan kepada hawa nafsunya. Sebagian mengatakan bahwasanya semua syaitan dibelenggu kecuali qarin yang mendampingi manusia itu sendiri, jin yang mendampingi manusia itu sendiri. Intinya kita pahami hadis sesuai dengan tekstual zahirnya, wasufidati syayatin, dibelenggu semua syaitan. Dan itu tampak jelas di mana bulan Ramadan walaupun tidak sepenuhnya tertiadakan maksiat, tapi seminim-minimnya masih terkurangi. Nah, berkurang kemungkaran, berkurang kejelekan, berkurang kemaksiatan, menunjukkan bahwasanya syaitan memang dibelenggu, tidak dibiarkan untuk leluasa. Fadalla hadzal haditsu ala mazaya 'azimatin li hadzal syahril mubarak. Maka ini semua menunjukkan hadis itu atas keistimewaan yang besar bagi bulan yang diberkahi ini. Al-ula annahu tuftahu fihi abwabul jannah wa dzalika li kathratil a'mali shalihati allati tushra'u fihi. Yang pertama, dibuka pintu-pintu surga disebabkan karena banyaknya amalan-amalan saleh yang disyariatkan padanya. Wallati tusabbibu dukhulal jannah, di mana amalan saleh itu menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kama qala ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Atsaniyah iglaqu abwabin nar fi hadzal syahr. Naam. Ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan tersebut. Wa dzalika liqillatil ma'asi allati tusabbibu dukhulaha. Yang demikian itu dikarenakan sedikitnya maksiat-maksiat yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Kama qala ta'ala fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang berbuat melampaui batas dan dia lebih mengedepankan kehidupan dunia, maka sesungguhnya al-jahim, neraka, itu adalah tempat kesudahannya. Wal iyadzu billah. Wa qala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyadzu billah. Ats-tsalitsah, yang ketiga dari faedah bulan Ramadan, salah satu dari faedah yang disebutkan dalam hadis, annahu tusaffadu fihi asyayatin, dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan. Ai tughallu wa tuwaththaq fala tastati'u ighwa'al muslimina wa ighra'ahum bil ma'asi. Jadi mereka tidak mampu untuk menyesatkan kaum muslimin dan membuat kaum muslimin terlena dengan kemaksiatan. Wa sarfahum 'anil 'amali shalih, dan mereka juga tidak mampu untuk memalingkan kaum muslimin dari amalan saleh. Lantas bagaimana didapati kaum muslimin yang masih bermaksiat di bulan Ramadan dan bahkan tidak berpuasa? Naam, itu adalah hawa nafsu dari manusia itu sendiri. Naam, bentuk ketauhutan dari manusianya itu sendiri, tagha. Naam, kama kanat taf'alu fi ghairi hadzal syahr, sebagaimana para syaitan melakukan penyesatan terhadap umat manusia dengan leluasa di selain bulan tersebut. Wa man'uha fi hadzal syahril mubarak min muzawalati hadzal amalil khabith. Allah belenggu, Allah cegah mereka di bulan yang diberkahi ini dari memperdagangkan, dari mempromosikan, atau dari mengamalkan amalan-amalan mereka yang khabith. Innama huwa rahmatun bil muslimin. Itu semua menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Litutahalahumul fursah li fi'lil khairati wa takfiris sayyi'at, agar kaum muslimin mendapatkan kesempatan besar untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan menggugurkan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Wa min fadaili hadzal syahri al-mubarak annahu tudha'afu fihi al-hasanat. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, termasuk dari keutamaan bulan Ramadan yang mubarak ini, yaitu dilipat gandakan di dalamnya amalan-amalan kebaikan.
dan ini dijelaskan oleh beberapa ulama, hanya saja tidak ada dalil yang jelas secara spesifik menunjukkan bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Diriwayatkan beberapa hadis, tapi seluruhnya dhaif. Salah satunya hadis yang ma'ruf, hadis Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sanadnya munqati', terputus. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab dari Salman Al-Farisi, dan Sa'id bin Al-Musayyab tabi'in, tidak mendengar Salman Al-Farisi. Sanadnya terputus. Yang kedua, dalam sanadnya ada salah seorang perawi bernama Ali ibn Zaid ibn Jada'an, dhaif, lemah. Syahidnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan dilipat gandakan amalan kebaikan dan dilipat gandakan pula amalan kejelekan, kecuali berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ada fadilahnya karena khairun min alfi syahr. Kemudian amalan yang spesifik seperti umrah, al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu ganjarannya semisal haji bersamaku, katanya Nabi SAW. Nas-nas yang spesifik ini menunjukkan dilipat gandakannya amalan-amalan tertentu di bulan Ramadan. Adapun secara umum dikatakan bahwasanya segala amalan kebaikan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan dan amalan kejelekan pun dilipat gandakan di bulan Ramadan, tidak ada dalil secara spesifik. Tapi yang perlu untuk diperhatikan bahwasanya bulan Ramadan itu syahrun azim, bulan yang agung, mu'azzam, dia diagungkan, dan amalan-amalan di bulan itu pun diagungkan, tapi tidak dilipat gandakan. Dia diagungkan karena bulannya itu sendiri waktunya mu'azzam, termuliakan, teragungkan, termasuk dari syiar-syiar Allah. Tidak ada dalil secara spesifik menunjukkan akan yang demikian. Cuma di sana ada dalil yang sifatnya umum, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu amalan kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat yang semisal kebaikan tersebut. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang mengamalkan amalan kejelekan tidaklah dibalas kecuali dengan semisal satu kejelekan yang dia amalkan. Wa hum la yudlamun. Dan mereka tidak terzalimi. Allah firmankan di surat Al-An'am. Itu dalil secara umum. Faruya anna nafilata ta'dilu fihi ajral faridah. Diriwayatkan bahwasanya salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan itu menjadi meningkat kadar pahalanya seakan-akan pahala ibadah yang wajib. Wal faridata ta'dilu fihi ajra 70 faridah. Adapun amalan yang wajib meningkat setara dengan pahala 70 amalan wajib. Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa 'itqa raqabatihi minan nar. Dan siapa yang memberikan makan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka yang demikian itu menjadi penggugur dosa, pengampun atas dosa-dosanya dan pembebas dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajri dzalika shaim min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan dia juga mendapatkan pahala semisal pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dirinya sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Wa kullu hadhihi khairatun wa barakatun wa nafahatun tahillu 'alal muslimina bihululi hadha syahril mubarak. Dan semua kebaikan dan keberkahan ini dan dilipat gandakan berbagai macam amalan ini diberlakukan kepada kaum muslimin dengan seiring masuknya bulan yang diberkahi ini, bulan Ramadan. Fayambaghi lil muslimi an yastaqbila hadha asy-syahra bil farahi wal ghibtati was surur. Maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk menyambut masuknya bulan ini dengan rasa sukacita, al-ghibtah, rasa iri untuk berlomba-lomba dalam beramal kebaikan, was surur, dan bahagia. Wa yahmadullaha ala bulughih, dan dia memuji Allah karena telah diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan. Wa yas'alahu al-i'anata 'ala siyamihi, dan memohon kepada Allah pertolongan, kemudahan untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Wa taqdimil a'mali shalihati fih, dan meminta kepada Allah taufik, pertolongan untuk dimudahkan dalam mengedepankan amalan-amalan saleh di dalam bulan Ramadan. Innahu syahrun azim, karena
dia adalah bulan yang agung, wa mausimun karim, dan musim yang mulia, musim panen pahala, wa wafidun mubarakun 'alal ummatil islamiyah, dan Ramadan itu wafid, tamu yang datang yang terberkahi bagi umat Islam. Nas'alullah an yamnahana min barakatihi wa nafahatihi, innahu sami'un mujibun, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah untuk Allah menganugerahkan kepada kita dari keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, karena keberkahan itu terjadi terkadang pada zat dan terkadang pada waktu, zaman. Zaman mubarak, waktu yang terberkahi. Jadi zaman Ramadan itu sendiri dia terdapat padanya keberkahan. Makanya dikatakan Ramadan mubarak, karena Allah turunkan keberkahan padanya. Innahu sami'un mujib, walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.